Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Suranata dari Prodi Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode analisa ekologi dan penginderaan jauh untuk pembangunan sistem informasi geografi ekosistem pantai. Sejalan dengan pembangunan yang sedang dan sudah dilakukan di seluruh wilayah pantai Indonesia, maka kerusakan pantai dari hari ke hari semakin terasa akibatnya. Penurunan kualitas lingkungan atau ekosistem makin terasa dan juga berdampak bagi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap segi-segi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan data atau informasi yang dapat melihat secara tepat sejauh mana tingkat penurunan kualitas tersebut dan bagaimana penanganan selanjutnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah teknologi yang berbasiskan komputer yang dikenal dengan sebagai sistem informasi geografi. Teknologi ini dapat melakukan pekerjaan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data atau informasi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat dikatakan acceptable dengan validasi tinggi, sehingga sebelum diakuisisi dapat dilakukan analisis ekologi dan teknologi penginderaan jauh terlebih dahulu. SIG mulai dimanfaatkan di Indonesia pada awal tahun 1980, terutama dalam pembuatan peta, pengelolaan wilayah, analisis lingkungan, dan agraria. Teknologi ini pada dasarnya memiliki ciri dapat memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan data dalam suatu sistem komputer. Dengan data dapat berupa gambar atau maupun tulisan atau angka. Ada dua metode untuk menganalisis data lapangan yang dapat digunakan, yakni cara analitik dengan menggunakan metode statistik dan cara grafik dengan menggunakan metode penginderaan jauh. Analisis statistik dilakukan dengan tujuan mencari hubungan antara spesies atau jenis mangrove berdasarkan karakter vegetasi, ciri-ciri vegetasi, dan kimia ekosistem yang diwakili oleh temperatur, pH, kandungan CI, suspend solid SS, BOD maupun COD, dan salinitasi baik saat pasang maupun surut. Sedangkan untuk tanah digunakan parameter granulometri dan salinitasi. Vegetasi yang ada di daerah tersebut merupakan vegetasi pesisir atau pantai dengan 8 keluarga. Untuk menganalisis ekosistem daerah tersebut, terdapat dua faktor yang dapat dominan, yaitu tanah dan air. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor lain yang bersifat fisik seperti pengaruh pasang surut, angin, dan sebagainya. Dan faktor lain yang bersifat non-fisik seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hasil analisis otomatik dengan metode penginderaan jauh dapat digunakan untuk menganalisis vegetasi, struktur, zonasi, ekologi wilayah pantai tersebut. Kondisi ekologi daerah tersebut sangat mempengaruhi kondisi struktur vegetasi yang ada terlihat pada salah satu hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis. Dua plot yang mempunyai korelasi paling baik sebesar 0,56 digunakan. Korelasi paling erat atau sangat berpengaruh adalah pH saat air laut pasang 0,79 dan saat air laut surut 0,98. Hasil analisis otomatik dengan metode penginderaan jauh dapat digunakan untuk menganalisis vegetasi, struktur, zonasi, dan ekologi wilayah tersebut. Zonasi dapat terlihat secara visual dari hasil analisis klasifikasi penginderaan jauh. Struktur vegetasi dan analitik diketahui pada analisis yang diperoleh dari hasil pengelolaan citra penginderaan jauh. Metode SIG dapat digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sehingga dapat dilakukan dengan baik dan terarah, seperti dapat menghindari eksploitasi yang tidak terkendali. Penelitian yang lebih mendalam tentang metode SIG yang ditawarkan masih sangat luas.
dan belum sempurna, mengingat setiap kasus yang dihadapi dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat menimbulkan pemikiran dan teknik-teknik tertentu. Penggabungan disiplin ilmu pengetahuan sangat memungkinkan dan sangat diperlukan dalam pengembangan SIK, mengingat kehandalan dari SIK sangat ditentukan oleh data dan informasi yang diperoleh dari pakar yang benar-benar. Nah, itu saja metode analisis ekologi dan penginderaan jauh untuk pembangunan sistem informasi geografi ekosistem pantai. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.